Maka yang baik itu madrufnya. Kenapa kok korni? Karena ketika itu kumpul antara dakwah, ilmu, tazkiyah. Tiga perkara ini kumpul di dalam, paham? Jadi tiga perkara ini kumpul di dalam zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian summal ladzina yalunahum, ketika abad pertama selesai, fitnah mulai terjadi. Tahun 100 Hijriah itu hampir sudah tidak ada sahabat, habis. Maka setelah itu dakwah digunakan untuk mencari dunia. Pak Yai pernah menerangkan itu. Dakwah digunakan untuk mencari dunia. Ulama ikhlasnya, ahli-ahli jihadnya, mereka berpindah kepada ilmu. Bukan meninggalkan dakwah, tetapi mereka mengedepankan ilmu. Abdullah bin Mubarak itu tidak meninggalkan dakwah, tetapi ilmu diberi porsi lebih banyak. Dan ilmu itu untuk amal, ilmu untuk dakwah. Hanya tetap perkembangan Islam tetap pesat, tapi yang lebih menonjol adalah ilmunya. Hingga tabi'in pernah ada yang tanya kepada Tamim Ad-Dari, Salman Al-Farisi, ya Syekh, sebenarnya antara zaman kami dengan zaman jenengan itu orangnya pinter-pinter siapa? Khairul Qurun jelas, tabi'in nggak mungkin protes. Tapi pinter-pinter siapa? Karena zaman tabi'in itu orang sudah hafal hadis sekian ribu orang, itu banyak. Kemudian yang kondang sholat dari habis isya sampai subuh itu banyak. Sehingga merasa kok zaman ini seakan-akan lebih baik daripada sahabat. Kata Tamim Ad-Dari, nahnu aktsaruhum ilman wa antum aktsarukum kalaman. Ini jawaban Salman Al-Farisi itu luar biasa. Kami ini orang yang banyak ngilmune, sampean kakean cangkem, kan gitu kan. Zaman tabi'in dikatakan seperti itu. Kemudian abad kedua selesai, itu orang-orang ikhlasnya sudah mulai tergeser karena ilmu sudah digunakan untuk cari duit. Nah, ketika itu banyak orang ikhlasnya pindah kepada tazkiyah, timbul toreko, timbul, itu banyak zaman tabi'in. Itu pun dakwah. Jadi toreko itu bukan untuk sekedar zikir, tapi untuk dakwah. Kalau kita baca catatan sejarah Syekh Mu'inuddin Al-Chisti itu berjalan dari Maroko sampai ke Hindia, itu 2 juta orang yang masuk Islam. Artinya zikir itu bukan untuk duduk saja. Berjalan ke sini, sekarang ya pun untuk cari duit. Maka datangnya dakwah halaman Haji Nubuwah ini merupakan hadiah besar buat umat ini. Orang-orang seperti kita ini hadiah besar. Kalau tidak ada dakwah, maka sampean nggak tahu jadi apa. Belum jadi ustadznya saja repot. Jadi ustadz tambah ngerepoti. Orang rebutan udah jadi pengurus masjid, sampean jadi penguras masjid. Kan repot nih. Di wong do bingung arep ngurusi masjid, bangun masjid, ustadznya malah jadi penguras masjid. Repot. Makanya ketika pernah waktu saya jadi lurah Pondok Payaman itu, temen saya itu pengen dijokke dadi DPR. Insoan karo bapak,
ditersowan karo Pak Yai, saya tersowan Bapak. Begitu sampai di depan Bapak itu, Masya Allah, jawabannya Bapak itu luar biasa. Ini nang, jadi DPR tak izinin tapi niat golek duit. Masalahnya nak kamu merasa berjuang di DPR dan itu kamu nggak mungkin bisa, kamu nggak akan mau keluar lagi dan kamu nggak akan mungkin taklim lagi. Perjuangan kamu itu ada di taklim dan dakwah. Saya tuh sekarang Kang, Jakarta itu neng LBMNO saya di cabang, kemudian di MUI saya juga jadi orang MUI. Tapi yang saya rasakan perjuangan ini di dakwah kan, di dakwah bener. Saya pernah ditanya sama Pak Izzuddin, 2 tahun atau 3 tahun saya masuk MUI, ditanya sama Pak Izzuddin, Yin, kerjaan MUI itu apa tuh Yin? Saya bingung sih. Kayaknya di 4A Pak. Kok di 4A? Ya tenanan lho aku lagi gitu. Lah di 4A ki apa? Datang, duduk, dihem-dihem dapat amplop. Wah enak tuh kan? Coba. Dan itu merasa berjuang. Itu Masya Allah. Jadi ustadznya ngaji jadi penguras masjid MUI nih di 4A. Lah enak banget itu kan. Kalau sudah pernah dakwah baru merasakan. Kita tidak menafikan, kita tidak. Kiai Mukhlisun sering mengatakan perjuangan-perjuangan yang ada di luar tabligh ini seperti jembatan-jembatan darurat. Selama tabligh ini kok belum terbentuk, maka jembatan darurat ini mesti harus ada, kan gitu. Maka alhamdulillah kita ini berada dalam dua perkara yang dua-duanya, bahkan sebenarnya Payaman itu 3 perkara ini ada. Kalau Nabi mengatakan khairul qurun qarni itu sebenarnya kita harus merasa khairul ma'ahid kan gitu nih. Tapi jangan keras-keras, nanti jadi ta'asub kan. Itu nanti jadi ta'asub. Ini memang seperti itu. Sampean urip ning Payaman kok belum ikut thariqah, berarti kan belum sempurna. Perlu balik lagi ke sana kan gitu. Balik lagi ke sana biat korek. Sampean Payaman kok nggak pernah kurut, ya salah. 3 ini ada semua. Makanya kalau orang lulus Payaman kok masih tengok cari yang lain itu, wah itu salah. Saya itu sampai sekarang, kemarin baru sebelum saya berangkat ke sini itu saya mudzakarah sama Gus Ahmad lewat telepon. Payaman itu Kiai Mukhlisun itu lempeng tahu, lurus jalannya nggak belok-belok. Sampean pernah mendengar Pak Yai cerita aku ngimpi ketemu Nabi, pernah? Sampean pernah Pak mendengar Pak Yai itu jalannya belok sedikit keluar dari jalur syariat, pernah? Nggak pernah. Bahkan kalau seandainya saya cerita, Pak Yai itu mungkin satu-satunya ulama Indonesia yang pernah sholat di dalam Ka'bah, mungkin sampean nggak tahu. Saking disimpennya. Ketika ulama-ulama Magelang sowan sama Mbah Nyai, awal Pak Kiai Mukhlisun itu ikut dakwah, jawaban Mbah Nyai ini, wong mondok neng Mekah ki akeh, ning sing iso salat ning jero Ka'bah ming Mukhlisun tok, aku luwih percaya Mukhlisun. Itu ngendikane Mbah Nyai. Mungkin nanti Sang Mercusuar 2 akan keluar, itu akan ditulis sama Gus Ahmad. Jadi ketika Mbah Mukhlasin meninggal, nanti Pak Sirot meninggal, Kiai Mukhlisun disuruh pulang, itu tidak langsung pulang. Bapak itu mulazamah di Mekah dulu, doa setelah dapat isyarah pulang baru beliau pulang. Jadi bukan, ini orang sembarangan kan. Nah kalau sembarangan, orang mungkin orang-orang kayak kita yang aslinya dari debu jalanan kok kemudian udah jadi kiai gitu. Seko ngendi ngono lho. Sampeyan ki sapa, bapakne sampeyan siapa, kok ana wong gelem nyucup tangane sampeyan ki seko ngendi coba. Makanya ini luar biasa. Dewe ki Masya Allah, nisbat dakwahnya kok ya dengan dakwah tabligh, nisbat ilmunya kok ya dengan Payaman,
Ngono kok ya iso ana sing melu Imam Mahdi, lak lucu kan. Apa? Itu enggak habis pikir kok Payaman ki kok santri ana sing bengkong-bengkong ya. Ono bengkong Imam Mahdi, ana sing melu Imam Muhadi ya siapa. Kalau ikut Abdul Hadi lumayan. Ya Allah. Makanya kita syukur, alhamdulillah Dewi itu masih nisbat dengan guru kita itu lempeng kabeh. Guru kita itu nggak ada yang neko-neko, semuanya mutasyarek. Semuanya mutasyarek. Sampeyan cekelan karo gurune sampeyan, apa yang menjadi pesan gurune sampeyan? Mbah Agung, Mbah Lasin pesen santri supaya mulang. Mbah Yaing Muhlisun pesen supaya kita itu dakwah. Kalau kita mau selamat dua-duanya, dua perkara ini sampeyan mesti akan diangkat derajatnya karo Allah Ta'ala, bukan hanya di akhirat, di dunia. Ya itu lagi nih, saya itu keliling alumni tukang, Masya Allah, kadang-kadang dilok ya Rob lagi ki sopo, jadi kiai santri ini akeh. Ketika kita pulang kampung ki orang masyarakatnya gak ada yang manggil ustadz karo sampean pemenang kok kiai rawono kan. Tapi Masya Allah, dengan keberkahan dakwah, dengan keberkahan Payaman itu berkah ini nampak kan. Saya sering bilang yang namanya berkah itu tidak nampak, tapi Payaman ini nampak. Santri Payaman itu Masya Allah, fa'ala kadha wa kadha fi'la syaiton, pagrim pelumpat, pagri didhuwurke blodos ngisor dipondasi lewat WC. Ya Allah, ngono kok tekan rumah dadi kiai coba. Sampean mau mengatakan berkah sampean, sampean arep berkahi apa? Coba sampean lebih tahu loh. Kalau guru kita belajarnya, sampean kalau mendengar belajar Romo Kiai Mulis, Masya Allah, di Lirboyo beliau sampai 2 hari 2 malam nggak makan. Kita kira wong ngomong yang penting masih ada air, masih bisa hidup, ternyata aku benar-benar lemes kang serapat opo-opo. Sampai Pak Yai ketika mau ziarah menjalankan nadari Mbah Lasin nggak punya duit, adol sarung, jalan kaki dari Lirboyo sampai Sumenep. Coba ini mujadai wong tuane dhewe kan. Pantas kalau berkah kok tumetes ke kita itu. Gimana? Tapi ya itu tadi, kadang-kadang kita lupa ngerasa kita itu sudah bisa berkahi kan ini. Ya Rob, itu sing neng Payaman luwih parah. Grincing ya padha wae Kang. Grincing niku Masya Allah. Neng Ancol. Ancol itu malah santrine kaya wali kan. Tidurnya di masjid, subuhannya di kamar coba. Sampeyan Masya Allah. Niku pemain-pemain ini hebat-hebat loh. Wah niku seandainya nggak ada berkah kiai kita, guru kita, wis sampean ki nggak tahu jadi apa coba. Hanya sekarang kita istikhlas. Kita istikhlas. Pesane Bapak 2 perkara ini dicekal sing kenceng. Wah semangkakean alasan. Nggak usah terlalu banyak. Pak Ustadz, saya itu sibuk, banyak jadwal, masjid sana, masjid sana, masjid sana. Sampean sing butuh masjid atau masjid sing butuh sampean. Coba, kalau kita kok merasa dibutuhkan terus, akhirnya kita nggak bisa apa-apa. Dan kita itu ya Allah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Ta'ala. Dulu pertama kali ketika saya masuk pondok, Pak yaitu pesene nang mondok nang gini sing ikhlas. Kok neng Payaman ki pengen dadi kiai salah, niat pengen dadi kiai saja salah. Karena kiai itu dunia, pangkat dunia. Niatnya apa? Cari ridhonya Allah Ta'ala. Cari ridhonya Allah Ta'ala itu paling mudah sekarang. Jalur untuk menjadi wali paling mudah itu sekarang jadi dai. Lewat dakwah itu cepet. Sama ngamal ke ihya, Masya Allah. Wong ngaji ra paham-paham. Kok mau ngamal kayak gimana nih? Tapi dengan jalur dakwah ini ya Allah, itu sangat mudah. Karena sampean kok ora cita-cita jadi wali ini Allah Ta'ala, pengen jadi apa?
pengen golek duit ora entuk-entuk. Semalam Maulana Usman Bayan habis-habisan. Pengen golek duit ora sugih-sugih, malah ketekuk ringkel tok. Alumni itu saya lihat sing rodok lemu-lemu sing subur-subur ki kirane anteng itu sing nyekel dakwah tenanan, nyekel taklim tenanan. Sing do kerja men ketekuk ringkel tok, enggak pernah lihat mudanya, tahu-tahu wis tuwek wae. Terus ngono kalau ketemu ceritane mung kakean utang tok kan repot ya. Lah wong utang kawit nang pondok tekan ning omah dadi alumni sok utang terus. Ini ya Allah. Termasuk keramat Kiai Mukhlisun itu walaupun hidup banyak utang, tapi beliau meninggal tidak menyisakan utang sedikit pun. Ngerti wong aku sing bagian nyekel duit Pak ya kalau tidakan itu masya Allah. Dewe wong sampean arep kakek utang ra tapi ndonga muga-muga aja mati sadurunge lu. Masih ngono nih. Tapi ini ya Allah. Kita lihat bagaimana perjalanan Kiai, bagaimana sayangnya Kiai kepada santri. Ayah itu kemarin ketika masih hidup setiap kali pertemuan pengen ketemu santri dan itu benar-benar dari hati. Ketika Pak Yai pulang dari haji, masya Allah, nang aku cepet tuh kok ke tiket nang di Jakarta, aku cepet taruh Bali nang wonten acara nopo orang nopo Pak, aku selak kangen karo santri dan bener begitu pulang dari Jogja itu orang terus neng dalem enggak santri kumpul kayak ketemu santri sih. Begitu ketemu santri kayak hilang rasa capek Pak Yai, masya Allah. Nah, kita kok nggak kangen, kan aneh gitu. Semono alumni kadang-kadang setahun tundang pisan ora teko. Sane rano duit jari ini rano duit padahal bendino golek setiap hari cari duit nih. Ndonga tawasul karo bapak. Ya Allah kula pengin kan. Ketika kita di sana kita akan melihat gimana perkembangan dulu yang namanya di Kerinjing itu luar biasa kan. Kerinjingnya pokoknya keistimewaannya wakil tenan. Nasinya saja warna-warni kan. Sego kerinjingnya kadang warnanya biru, kadang hijau, kadang merah kan. Tergantung dari nampaknya masih tipis nih. Itu masih ingat ya Allah, anak kerinjing bilang kerinjing itu nasi kok bisa warna-warni katanya. Oh bingung, oh ya bener memang. Nampaknya biru, saking tipisnya nasinya gini kelihatan ya. Tapi ya Allah, yang seperti itulah mujahadah sampeyan dulu ketika di pondok. Kok keberkahan guru-guru ini dewi. Hanya ketika kita di rumah kok kita dititipi santri itu jangan merasa santrinya kita. Ojo ngerasa iki santriku, tapi iki santrine Pak Kiai Mukhlisun sing dititipke karo aku. Kalau sampean kok merasa ini santri ini sampean, maka sampean harus sak karepe dhewe. Minta khidmat sak karepe dhewe, ngatur sak karepe dhewe. Kenapa? Karena ini punya saya. Tapi kalau ini santri Pak E yang dititipkan ke saya, kita ada tanggung jawab dengan guru kita. Dan berkahnya nanti dari guru kita. Nah kalau ini santri saya lah, kita itu berkah apa? Kita lebih tahu kok. Saya itu ya Allah, aku ki ngerti. Ustadz ya rodok munafik ya Kang. Nah neng jopo kayaknya wong soleh begitu neng di dalam rumahnya cekelane HP ya Kang. Tahajudnya nak karo santri kaya yes. Begitu setiap hari tahajud rong rakaatnya kadang-kadang nggak kuat. Coba. Oke. Hanya kita masya Allah. Dan itu bukan buruk. Anak Arsyad kemarin baru saja ngendiko. Ustadz itu paling tidak nampakkan kebaikan di hadapan santri. Kenapa? Karena yang namanya pekerjaan, pemahaman dengan contoh itu lebih mudah. Kalau dalam ilmu matek, at-ta'rif bil misal itu ashal. Nah ta'rif bil lisan. Apa itu gelas? Gelas adalah perkara yang bulat, kemudian bawahnya tertutup, atasnya lubang. Bingung sampean? Tapi kalau apa itu gelas? Ini loh gelas. Ini loh gelas. Paham langsung. Makanya Rasulullah itu uswah. Nah kita itu juga kayak gitu. Mungkin ya nggak ada manusia yang sempurna kira ono Kang. Paham? Saya mau mengatakan saya pokoknya luar dalam podo ngapusi. Tetapi paling tidak ketika santri itu pengen melihat contoh, sampean itu bisa dijadikan contoh. Sampean mengoyak-oyak toh, ayo do hurut. Santri ini hurut sama lu kok neng rumah kira-kira gimana? Enggak jalan Kang. Sampean ketika jadi pengurus Kerinjing, santri kondoni sok
pengurusnya ngumpet. Santri ono bayan santri dioprak-oprak pengurusnya neng kamar kan gitu nih. Mulai Pak Yaman, masya Allah sama saja nih. Nah, ini hal-hal seperti ini harus sampai hilangkan. Sampeyan kudu jadi contoh yang apik. Minimal ketika di hadapan santri itu nampakkan kebaikan sehingga mereka tahu, oh ustadz sholatnya neng sop awal, oh ustadz tolak kelihatan kan gitu nih. Jadi bukan kita menyembunyikan, bukan, memang biar nampak sehingga santri itu mudah untuk mengikuti kita. Ikan-ikan yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah ini di Mantan ini sudah selesai ijtima hari ini, dimana kita melihat perkembangan dakwah setelah corona. Pertemuan ijtima pertama setelah corona, jadi sampean juga pertama kali kumpul seperti ini setelah corona. Nah, sekarang bagaimana kita ini punya jazbah yang baru. Kalau kemarin katanya pasca ikhtilaf macam-macam alasannya, setelah itu corona lagi macam-macam alasannya, sekarang sudah nggak ada alasan lagi. Kita tetapkan bahwasanya dakwah ini maksud hidup. Ini yang menjadi cita-cita Pak Yai, semua santri bahkan semua umat itu menjadikan dakwah maksud hidup. Dakwah kok maksud hidup itu ya Allah Ta'ala ngerti kan, paham? Ngerti, salah itu Pak Ustadz. Kalau sampean berani menyalahkan berarti sampean nyalah ke Imam Sya'roni. Dalam kitab Minanul Kubro mengatakan, alhamdulillah Allah Ta'ala telah menjadikan saya setiap amalku menjadi makosid. Sampean baca. Jadi setiap amalku menjadi makosid sehingga aku tidak mudah berpindah dari satu amal kepada yang lain. Kalau kita menganggap bahwasanya wudhu ini makosid, maka cepat-cepat wudhu baru sholat. Kenapa? Kalau kita jadikan perantara. Tapi kalau kita jadikan maksud, wudhunya tenang. Kenapa? Karena saya sedang ibadah wudhu. Ketika kita tidak menjadikan baca Quran sebagai makosid, maka ketika kita baca Quran kita menganggap sholat lebih baik, kita tutup. Nanti kayak sholat, kayaknya kok zikir lebih baik, baru dapat 1 rakaat batal, seperti itu. Makanya dakwah ini pun juga seperti itu. Ini ngaji maksud. Kalau kita dengarkan ulama-ulama yang ahli taklim itu, memang maksud hidupku yang ngaji. Seperti itu, maka kita jadikan ini. Jadi kita jadikan maksud. Bukan berarti maksudnya Allah Ta'ala itu mesti kang ilahi anta maksudi warido kamat lupi, itu mesti. Tetapi dalam maksud hidup itu banyak. Nah, salah satunya kita jadikan dakwah ini maksud hidup. Jangan punya alasan lagi untuk tidak nisab, itu jangan punya alasan. 40 hari itu sedikit. Enggak akan naskil 4 bulan, 40 dino wis akeh sing urung berangkat kan. Banyak ya. Kenapa? Karena kalau 40 hari semua alumni itu, maka daerah kita setiap jamaah gerak ada alumninya. Allah. Dan santri-santri yang sekarang, calon santri yang sekarang pengeluarannya diberikan kepada daerah, itu akan terhandle oleh kalian semua. Sekarang banyak calon santri orang yang menghandle. Kenapa? Alumni ini orang do metu. Oh, tapi kan itu tanggung jawab bersama Pak Ustadz. Orang umum juga punya tanggung jawab. Lah sampean sing alumni ora tanggung jawab, orang umum kok tanggung jawab? Kan angel nih. Itu adiknya sampean. Sama jangan merasa mereka itu, wah ini calon santri nanti orang umum yang ngurusi. Sampean tuh dulu juga calon santri kan. Ngerasa ake ketika sampean keluar nggak ada yang ngurusi kayak apa kan gitu. Sampean itu dulu ketika jadi santri, calon santri, sampean rasakan ketika ada anak yang mau mondok, ketika ada anak santri kan. Itu sampai sekarang Kang, terus terang kalau ada orang pesen sama orang rumah, mak nanti kalau ada orang jualan kalender tolong kalau harganya 30.000 kasih 50.000, yang 20.000 jangan dibuat amal soleh, kasihkan yang jualan. Masalahnya wong dodolan gue nak tiga isu weneng Kang. Jadi perasaan kita ya begitu juga ketika kita keluar kok seneng di nusroh, ya nak ono jamaah nusroh. Ketika sampean dulu calon santri kok ada yang ngopeni seneng, sekarang diopeni. Paham? Ora terus dulu sampean rekoso balas dendam, enggak aku biyen rekoso kok saiki yo ben rekoso. Oh, iki wong dolim iki Kang. Paham? Ini namanya anak tuh dolim deh. Makanya rekan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita di Payaman
biasa. Yang sekarang kok belum bisa taklim, Pak Yai sering mengatakan minimal anak kita, kalau kita belum punya anak minimal ponakan kita, mulai dari satu dua, jangan berpikiran langsung pegang pondok besar Kang. Niki, pegang pondok besar ya berat Kang. Saya masih ingat Kiai Mukhlisin itu setiap punya program kok mulainya dari sedikit, Pak Yai malah tafaul. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala akan membentuk kita dari sedikit. Dimulai dari santri 2, 3, 4, 5, nanti tambah berkembang sampean sudah siap. Nah, sampean begitu jadi alumni langsung nyekel pondok, santri ini ada ratusan, sampean nggak kuat, stres memang. Makanya kita tafaul saja satu disabari. Ada satu orang ustadz kakak kelasnya sampean itu di rumah nggak mau ngajar. Ada orang nitipkan, Mas, pokok ini kita titip ke sampean terserah arti kaya apa. Si cidok coba. Iki piye iki? Tapi diopeni terus. Akhirnya punya santri putri 3 ini bisa siwakan kubro semua. Sampai sekarang juga nggak banyak, santri paling 5, 7, 5. Tapi ini sing penting itu kita ngaji, paham? Sing penting itu kita ngaji. Dengan adanya santri sampean arep mutolaah meneh, sampean akan ngaji lagi kan gitu. Padahal ini Masya Allah, dan jangan disepelekan. Makanya kita dari mulai satu, nanti kalau Allah Ta'ala kok melihat sudah pantas untuk ditambah sama Allah. Kalau melihat si jiwa ditinggal-tinggal nggak kopen golek duit ya ora jadi kan, paham? Kalau yang sudah banyak santrinya, usahakan cari teman supaya bisa gantian keluar. Minimal 2 orang, syukur-syukur bisa 3 atau 4 sehingga bisa bergantian. Kalau 3 berarti tiap tahun 4 bulan. 4 bulan. Namanya ini nak diajak bicara tiap tahun 4 bulan mesti guyu kan. Padahal ini cita-citanya kemarin saya waktu mau kumpul alumni waktu mau kumpul alumni di mana, di markas, bukan alumni, ulama itu peseni syuro kita itu sebenarnya ulama itu juga sepertiga, jadi dibagi 3, sepertiga untuk 8 jam untuk ngaji, untuk ngajar dan mutolaah, 8 jam untuk dakwah, 8 jam untuk keluarga. Bisa mikir kerjanya kapan nih? Kerjanya kapan? Ini akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh. Dan kalau kita kok bisa mempraktekkan itu, wah itu luar biasa. 8 jam kanggo ngajar dan mutolaah itu sampai jadi wong alim Kang. Kalau sampean beli kitab karangan cetakan Darul Kutub Islami itu yang tahqiq Habib Alwi Masaqof, ketemu sama beliau itu setiap hari mutolaah 8 jam, masuk jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam 5 baru pulang, istirahatnya 1 jam. Beliau pokoknya mutolaah tasnif itu pokoknya 8 jam setiap hari. Kalau ada tamu, Masya Allah paling susah beliau. Ini zaman sekarang orangnya masih hidup. Kalau sama mau ke sana ketemu susah, bener. Sampai direkturnya saja kalau mau ketemu dia nggak mau pakai HP, harus turun ketemu sama beliau. Tiap jam setiap hari 8 jam. Itu sudah banyak sekali karangan kitabnya. Nah kalau sampai kok bisa seperti itu, Masya Allah nih. Singki mulang 3 jam pelajaran. Kalau 1 jam pelajaran 45 menit berarti cuma berapa? Kalau 4 jam pelajaran berarti cuma sekitar 45 menit, berarti hanya 90 kali 2, 180 jam, 3 jam. Sisanya yang 5 jam untuk mutolaah sendiri, termasuk ki maca Quran, termasuk ki mutolaah tafsir. Wah itu jadi wong alim sampean ya, mesti jadi wong tapi mutolaah itu susah Pak, nggak bisa ya sing iso iki Kang. Terus Hamid kemarin pesan, apa yang sampean bisa? Saya cuma di Kerinjing cuma 2 tahun, maca Mabadil Fiqhiyah, kalau enggak ya maca Sapina pun enggak bisa ya ngaji meneh. Ora iso ngaji ya ngaji meneh kan. Wis diundang ulama kok ngaji Sapina ora iso ya, Masya Allah. Maka ini penting sampean. Jadi sampean luangkan waktu untuk ilmu, luangkan waktu untuk dakwah. Nah, sampean masih menunggu-nunggu, semalam dikasih tahu sama kita
kita ini jangan nunggu-nunggu, kita sudah terlalu banyak tertipu dengan nanti dulu ngowe lah saya guys jadi alumni sama ini nggak bisa nanti. Jadi sampean sekarang pokoknya sampean punya tugas dua perkara ini. Jadi nanti sampean kalau ini dikerjakan sampean akan tahu bagaimana berkahnya nampak sekali. Berkah itu luar biasa. Berkah ilmu saka payaman, berkah dakwah saka tabligh. Maka kalau sampean yang belum nisab, cepat-cepat nisab. Kalau perlu dibagi, alumni ada berapa, yang mau nisab bulan ini siapa, paham insyaallah. Wong khurut ya kudune taskil, maksudnya taskil. Yes. Ada yang nggak paham? Kalau Pak ya biasanya kalau nggak paham tanya lagi, kalau sudah paham berangkat semua kan itu. Pak ya kan gitu, kalau paham berarti berangkat semua, kalau nggak berangkat berarti belum paham, kalau belum paham ke Kerincing lagi. Nanti ijtima Kerincing tanggal 2, 3, 4 nggak mengundang sampean karena itu khusus Jawa. Tapi yang diundang nanti acara hall tanggal 7 malam 8. Kalau sekiranya kok tiket pesawat mahal ya jalan kaki, nggak apa-apa jalan kaki kangkang. Naik kapal ya rapopo, pokoknya nah iso itu minimal 1 tahun sekali sampai sana kan ke sana untuk nyetrum sampean ra kebangetan terlalu jauh dari Kerincing. Nah terlalu jauh itu sampean jadi ustad ngerosok aku wis jadi ustad, lupute tidak jadi ustad sampean mesti ora tahu hurut. Kalau istiqomah dalam tabligh insya Allah masih akan sering ke Kerincing, akan sering ke Ancol. Tapi kalau enggak, nih, Pak Ya itu jadi punya cita-cita setiap tahun bagaimana alumni itu ada yang khidmat di Ancol. Sampai sekarang, kemarin Kalimantan Timur itu yang berangkat Kaltara dan Kaltim, itu yang berangkat cuma Ustadz Mujahid tok, 1 orang. Itu pun kayaknya 10 hari mana Ustadz Mujahid. Kemarin berapa hari Ustadz? 10 hari. Paling tidak seminggu sampai 10 hari. Kalau 1 bulan zaman rakuat kan. Jadi 1 tahun itu Pak E pinginnya itu setiap khidmat daerah itu ono alumni sing nongkrong neng kono 2 atau 3. Kita tahu nyambung terus. Tiap datang alumni ada daerah khidmat, alumni nggak ada yang nongol. Bingung saya. Ini piye iki? Kalau ada yang nongol kan enak. Ngopi di belakang, iki alumni kan enak ya kan. Harta cak ngopi kok penanggung jawab aku ora kenal kan repot. Ana sampean kan dadi enak kabeh. Syukur-syukur sampean bawa kopi sendiri dari sini ya kita enak banget kan ini. Nah, maksudnya pokoknya ketika kita masih hubungan dengan dakwah, masih istiqomah minimal 40 hari dalam setiap tahun, syukur-syukur nanti meluangkan waktu seminggu atau 10 hari ke Ancol, jatah khidmat daerah kita. Urarane ditolak Kang, saya kayaknya kok masih anak kecil nggak boleh khidmat, kata siapa? Aku nak neng kono untuk gawian tak kei gawian, gua ambang neng kono boleh gawian itu kan? Paham insyaallah? Insyaallah. Saya mau lihat yang sekarang khidmat di pondok pesantren siapa? Coba angkat tangan. Banyak juga nih. Terus yang khidmat di madrasah yang tidak ada pondok pesantrennya, TPA kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau yang tidak duduk di madrasah, nggak duduk di pondok pesantren, berarti dakwah bisa seperti hidup ya. Seperti hidup seperti hidup insya Allah. Jadi gitu saja insya Allah. Kemarin dapat pesan salam dari Gus-Guse, doakan Kiai. Alhamdulillah sekarang sudah ikut musyawarah, ngaji juga sudah mulai di Payaman. Muhammad itu masya Allah, sampean lihat hanya kayak gitu terus nih. Muhammad itu 100 tahun dulu opo-opo kangenan ini dulu kitab mawon. Nanti beliau sembuh itu karangan kitab beliau keluar. Oke Muhammad. Makanya saya tuh sampai sekarang itu nggak habis pikir kalau ada anak Payaman kok saya golek lione saka Payaman ki arep golek opo ngoten. No sing golek bahasa jarine ingin pinter bahasa. Pinter bahasa ki dulu pernah ketika saya dari lurah pondok ning Payaman Kang mengadakan seminar topiknya masalah bahasa.
Masih ingat sekali Ustadz Samsul Usul, bagaimana kalau di tempat kita ini dihidupkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, yang namanya bahasa Arab bahasa Inggris ini adalah kebanggaan. Itu Pak Nur Ahmad itu ngendikone dengan entengnya, bahasa kok kebanggaan. Saya itu di Madinah itu lama, anak kecil main kelereng bahasa Arab itu biasa saja. Saya masih ingat sekali itu. Dia cerita lagi di Inggris itu tukang macul pakai bahasa Inggris ya biasa saja kan. Jadi kalau bukan untuk agama, bukan untuk dakwah, paknya itu nggak mungkin memasukkan bahasa kan. Program bahasa itu untuk apa? Untuk dakwah. Makanya kalau kita kok pengen macem-macem kalau bukan untuk dakwah, opo coba. Nah kalau kita neng Bayaman sampai kelas 6 daurah fikih daurah hadis, ingin bahasa, keluar 1 tahun gabung jamaah itu sama nih bayan bahasa Arab bahasa Inggris kan, tinggal nempeli mawon nih, surah ketung salah biasa mawon nih. Tapi ya Allah, ini artinya kita ini pokoknya sampean kalau tahu nanti bagaimana Pak Yaman dengan keberkahannya, dengan ilmiahnya, Ustadz Mahmud, Ustadz, banyak guru-guru kita di Mekah itu pengen mengambil sanad dari Kiai Mukhlisun sampai pesen Mufti Aslam, Mufti Syafi'iyah Binuriyah itu minta sanad khusus dari Kiai Mukhlisun. Lah dhewe kok duduk di situ malah golek sanad neng jowo, malah cari yang lainnya. Yang semalam diterangkan Maulana Usman, kunci di saku kok malah yang digolekin di luar, kan lucu. Ya nggak ketemu. Wong kita itu sudah punya toreko Syadzaliyah, wis enak loh. Semualah cari sini, melu toriko Imam Mahdi, melu Imam Sopo menang, ya Allah. Wis toriko kita itu dakwah, toriko kita itu ini afdhalut turuq ilallah, toriko itu taklim wa ta'alum. Sudah ngaji nih gitu, paham? Sampean jangan berpikir wah aku nak ngaji ku mangan opo, wis dadi alumni Kang sampean. Enggak ada ustadz atau teman-teman sampean sing ngopeni Al-Quran, yang ngopeni ngaji nih, yang ngopeni santri, kok dia kok sampai bingung masalah ma'isyah. Nggak ada bener. Saya tuh sering cerita terus terangkan, ya memang jorok di Jakarta itu ada orang modal pantat ya Inul itu muter pantat ning Sulawesi, muter lagi nanti di Balikpapan, muter lagi nanti di Manado. Itu bangun rumah itu 10 miliar kan, modal pantat tok coba bangun rumah 10 miliar. Lah sampean pengen haji, pengen umroh, duwe tahajud, duwe sholat hajat, duwe sholat duha, punya waqiah, punya ngaji, coba iki asbab rezeki semua loh. Ngosok Arab butuh duit 50 juta 100 juta saya nggak bisa berangkat, coba. Insya Allah. Berarti kenapa yang membedakan apa? Dia yakin dengan pantatnya, kita nggak yakin dengan ilmu kita. Itu saja coba. Kalau sampean yakin dengan apa yang sampean pegang, selesai semua masalah. Watak daripada santri Pak Mani orang di opo-opo tapi iso opo-opo. Sampean lihat sekarang. Rincing di kerjaannya Pak Solihin ini nopo. Ngaji. Metu tahun kemarin haji sama Ahliyah. Pak Miftah sampean ngerti itu kan? Buka toko plastik baru 2 bulan, kemarin haji kan coba. Ya Allah. Tapi memang salah satu doa kiai itu seperti itu, ya Allah, aku ndonga nang muga-muga santriku ki kabeh iso nang IP, kabeh iso haji karo umroh. Dan itu akan nampak, ngerincing ki gak kelihatan asbabnya donopor, arti paling dodolan gorengan kan. Wah, hampir kalau ke IP semua ustadz yang di sana semua sudah. Kalau ke Mekah umroh hampir semua sudah. Yang haji ini sudah mulai tertata. Tahun ini sudah berapa orang berangkat. Pak Rohmat kemarin berangkat sama istrinya. Sampean sing golek duit bendino neng omah ra mangkat-mangkat. Mau ke IP saja. IP itu berapa IP sekarang? 16 kemahalan. Tiket dari Jakarta sampai ke Pakistan sekarang cuma 7 juta PP. 7 juta. Tahun 2021 saya berangkat ke sana PP 13 juta. Itu alumni banyak yang berangkat. Sekarang cuma 7 juta. Katakanlah kalau dari sini ditambah 3 juta, 10 juta. 10 juta nanti untuk tafakur di sana 15 juta sudah cukup. 15 juta Masya Allah. Patang surat rampung Kang. Surat Ikhlas, surat Falak, surat Binas.
tambah satu lagi surat motor ya Kang. Selesai itu. Nah yang keempat ini yang butuh nekat Kang. Nah ini kurang nekat ya hati-hati Kang. Tapi cuma punya motor satu-satunya ya Allah. Saya itu sering karguzari. Kalau kita pengen niat untuk korbankan apa yang kita punya, Allah Ta'ala akan kasih. 2016 saya pengen keluar Masturo, tak tawarke motorku Kang. Saya cerita, saya tawarkan 20 juta diguyu tok. Motornya apa? Vario 125. Belinya berapa dulu? 16 juta kalau nggak salah. Siapa yang mau beli 20 juta? Di Halako itu ngelirik orang. Saya mau jual 20 juta. Kok kemahalan Pak Ustadz? Saya mikir kaos Ronaldo di bal-balan 11 miliar ya Bang. Bapak lemah meneh. Lah ini cuma untuk takaza ngaji, dakwah ngaji, ora tau tak apa-apa kan? Tak zina ya ora tau, tak neng klub ya ora tau ya kan. Mung tak ngaji, takaza tak. Ini kan berkah malah nih. Oh, Masya Allah nih. Ternyata tidak semua orang percaya berkah. Malah ada temen telepon, Pak Ustadz, saya butuh duit loh. Aku kayak butuh duit, butuh duit. Ya Allah. Ya cerita, saya kalau nggak punya duit 4 juta rumah saya disegel Pak Ustadz. Wah, kalau sudah rumah berarti hubungannya karena istri ya kan. Sampean kesini, uang yang mau saya pakai untuk Mas Turo. Sampean kesini, tapi saya kalau ngutangi saya nggak mau. Nggak, saya mau jual motor loh. Saya mau jual motor, ada orang mau jual motor sama saya juga. Ya wis gor ini motornya. Motornya saya suruh bawa, bayar 7 juta kan. Berarti saya mau berangkat malah punya 2 motor. Udah, sekarang makul, sing makul masuk di otak. Sekarang 2 motor 20 juta. Yang penting saya bisa berangkat ke IP. Itu orang halakoh, orang zon nggak ada yang mau beli. Saya langsung ingat ke Allah Ta'ala, paling aku mangkat ranggo motor. Karena saya awalnya mau jual motor, saya pulang dari Mas Turoh IP malah punya motor 2 kan. Niki nak sampean kok ora percaya, sampean prakteknya saja. Ustadznya kudu pinter kan. Itu setiap kali habis takaza, habis keluar dari agak jauh sedikit, nanti motornya baru Bang. Sama lihat di Ancol berangkat haji, motor tak dol, balikan nanti motor tuku ya sing anyar ya Kang. Nah, orang hitung kredit ya, nanti 3 tahun saya nggak mau utang panjang-panjang, paling 1 tahun. 1 tahun selesai, nanti ada takaza lagi ke IP didol meneh. 3 tahun sekali pokoknya motornya Ustadz anyar. Kalau Ustadz kok beli motor karena ngejar model, welek yang jelek banget, saru. Tapi kalau untuk takaza nggak ada sarunya dan itu model terus baru terus nih. Ustadz motornya butut ya Allah. Saya masih ingat targiban Bunyai itu Bang. Bunyai. Rasulullah itu sederhana dalam 5 perkara. Rumah sederhana, makan sederhana, pakaian sederhana, apalagi walimah sederhana. Tapi kalau kendaraan, koswak paling bagus, kuda Nabi paling bagus, khimar Nabi paling bagus. Aku ini biasanya seorang kata ini Bang, pokoknya sederhana. Enggak. Orang itu ya sing bisa untuk takaza ke sana kemari. Sekarang takaza macet neng dalan ya Allah. Ya didol ke keluar, nanti pulang keluar baru kan. Bang. Itu insya Allah akan itu Pak ya itu dulu Masya Allah saya lihat bagaimana kita ini sekarang jadi penerus-penerus guru-guru nih kita. Wes habis-habisan di saat terakhir beliau sakit rela keliling Kalimantan untuk nengok sampean kabeh. Pengen weroh anak sing Kalimantan seperti apa. Sekarang Pak Yai sudah nggak bisa tengok kita, mosok kita mau ke sana saja nggak mau. Wis 3 tahun, 10 tahun orang yang keliling nggak pernah kita keliling ke sana. Kalau mau puas di sana, sampean bawa jamaah dari sini 40 hari nanti gerak di Magelang. Kangen metu nang Windusari kan. Kangen keluar di Bandongan. Saya terus terang kangen. 2 tahun yang lalu saya bawa jamaah dari Jakarta keliling Windusari Ngablak. Masya Allah ternyata beda. Dulu sampean pernah keliling, keluar 1 hari Windusari Ngablak. Sekarang Windusari Ngablak itu jadi negeri jauh dari tempatnya sampean. Makanya sampean bawa jamaah ke sana. Nanti biar sampean lebih dekat lagi. Insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Intinya pokoknya sampean setiap ada pertemuan sampean usahakan hadir di dalam dakwah sampean.
ojo pengen dadi wong ngarep, ning siapkan diri sampean untuk siap ambil takaza. Siapkan untuk ambil takaza. Alhamdulillah, surah alam sistemnya sudah mulai jalan. Tinggal ikut saja. Pak Yai itu paling seneng kalau santri jadi penggerak halakoh, penggerak markas, minimal penggerak mahalah. Kan hanya kuatul nafar tapi kuatul infar, jadi penggerak. Arti itu penggerak kok turu wae kang arep metu semati usuli ya ora watak krincing itu. Krincing ya ora ono watak arep metu kok diusuli ya ora ono. Watak krincing itu musuli. Watak krincing itu tetapkan waktunya berangkat. Ini watak krincing. Paham insyaallah? Insyaallah. Tahun depan kalau ada pertemuan lagi, kami berharap dari sini nanti bisa dikirim ke daerah-daerah yang lain insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Monggo kalau ada yang bertanya. Nama Kiai Muhammad. Jadi untuk Payaman semenjak Pak Yai meninggal, untuk Torekoh Kiai Muhammad, untuk Sanad Jami'ul Kutub Kiai Muhammad, untuk Dalail Gus Ahmad, untuk pondok yang megang Gus Hamid termasuk alumni, terus untuk Payaman yang megang Gus Hamid, untuk Grinjing yang megang kepengurusan semua Gus Ahmad, untuk keuangan yang megang Gus Dur. Nah, Pak Yai dulu pernah ngendiko, aku dia anak Abdurrahman ki seneng jane nang diundang Gus Dur ya ora wae seneng. Sopo ngundang iki? Sulit. Biasa nih Pak Yai ngendiko nih biasa nih nak jeneng Abdurrahman ki kok sugih nang. Kok ya sekarang yang dilelah yang megang duit pondok itu Gus Dur. Itu ngendikane Pak Yai ketika masih kecil. Abdurrahman wae nak dia anak Abdurrahman iki biasane sugih nang. Nah ono Abdurrahman kok sing ora sugih berarti kharikun anil qaidah nih. Ustaz Nayat itu. Nah, itu belum benar-benar Abdurrahman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mang takon rono lah. Mungkin yang baiat itu kan syaratnya kan dari 10-an atau 15 tuh. Mungkin yang luar daerah mungkin satu orang mau baiat apa boleh gitu. Kemarin tuh ada yang baiat waktu kita hadir kemarin, beliau Pak Yai bilang Kalau badannya Kiai pas enak itu lebih sebenarnya bisa. Cuma kalau badan Pak Yai kurang begitu sehat, satu orang baiat kan yo ngerepoti memang. Bawa aja 15 kan enak. biasanya yang ada perwakilan hadir tuh kan biasanya kan 1-2 orang. Apa boleh seperti itu? Nanti saya sampaikan kepada beliau insyaallah. Ini Pak Barin alumni kan rencana hal Monggo, yang penting diatur jadwal mawon. Jadi kalau mau menghadirkan dalam atau menghadirkan dari Payaman, niku sampean sampaikan ke sana nanti biar musyawarah pondok itu musyawarah sesepuh itu hari Selasa. Jadi Selasa pagi itu biasanya ada musyawarah. Monggo mau menghadirkan dari sana ya silahkan. Intinya pokoknya kalau sampean menghadirkan dari sana berarti sampean siap ditaskil kan gitu ya. Kan siap ditaskil kan enak nih kok. Wong manhajnya Pak Yai dengan wajahnya putranya itu sama kan. Wataknya Pak Yai dengan wataknya putranya juga sama. Bahkan Pak Yai itu dulu sering ngendiko gini, aku karo Muhammad itu tasawuf Muhammad nang. Itu sejak dan Kiai Muhammad itu sejak kelahirannya wis ketok beda. Ibu itu pernah ngendiko, aku ki Muhammad arep lahir lanangnya aku wis ngerti. Kan. Jadi ngimpi ketemu Mbah Lasin itu apa namanya perut ibu itu dibelah ngetoknya anak lanang. Itu ngendikan ibu. Kiai Muhammad itu memang ya kaya ngono kae Kang sampean lihat. Seorang ngerti apa-apa artine agama tok nih. Agama tok. Sampean ngobrol dunia karo Kiai Muhammad. Keplak ya Bang. Itu ya Allah. Makanya beliau itu rohaniannya juga luar. Beliau sakit tapi sampai sekarang musyawarah hari Selasa sudah bisa duduk, ngaji sudah bisa, ke Payaman seminggu sekali sudah bisa. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai apa namanya sudah mulai aktivitas. Kita doakan semoga cepat sembuh jadi bisa nengok sampean. Aku ya kangen ditengok di Ancol itu. Terakhir Ancol itu pulang haji itu, terus beberapa kali berobat di Banten, terus habis itu nggak pernah lagi ke Ancol. Nah, juga kangen kan aku yang cabang kok. Saya itu juga di cabang, cuma cabang nggon mungkin yang markas pusat kan tadi kan. Arpo piye kan dekengane pusat ya kan. Nek dekengane pusat jadi wong pusat. Insyaallah cukup nih. Foto. Yang penting pokoknya
kita tetapkan dulu nisab kita, paham? Insya Allah. Saya tak mau tanya yang 4 bulan siap 4 bulan tiap tahun, yang IP dulu dalam waktu dekat sampai jur kudama istimak nanti mana istimak November, ada yang mau ke IP nggak? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini pokoknya amalannya nak santri serasa mengarep duit Kang, amalan ini diperbaiki, amalan dungo karo Allah Ta'ala, duit mau datang dari mana saja terserah. Kan dulu kan prinsipnya kesikat dari santri kan gitu, mau keluar kemanapun bersama siapapun kapanpun, yang terakhir kan dengan uang siapapun. Ini enak ya kan, jadi yang terakhir kan dengan uang siapa, pokoknya kapanpun dengan siapapun kemanapun, terus yang terakhir dengan uang. Wah enak gitu kan, serah emang mikir duit itu kalau kayak gitu. Apakah Allah Ta'ala langsung mau ngasih lewat kita? Ya Alhamdulillah. Kalau lewat orang lain undungannya sholat duha ikut Hizbul Bar juga gitu. Wa ingkana fiyati ahadin fasakhir huli ya kan gitu kan, undungannya kan ikut Hizbul Bar kan gitu. Wa ingkana fiyati ahadin fasakhir huli, kalau di tangan orang lain tundukkanlah dengan hina kepada aku, kan enak. Orang kita yang minta proposal tapi mereka, Ustadz saya punya uang minta tolong diterima Ustadz, kan enak ya. Jadi mereka yang minta untuk kita bukan kita yang minta. Ustadz kok jaluk Kang, Masya Allah elek tenang. Tayaman itu rabakat nggih, proposal wis rabakat. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya nanti di sana saja bareng-bareng. Pak, mungkin dibagi dulu untuk absen. Ya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Utara juga utara. Oh, Kaltara nanti sama Mujahid berdiri. Ya. Minta tolong namanya sama alamatnya dan juga nomor teleponnya. Ini permintaan Kiai Muhammad untuk di absen supaya kita tahu bahwasanya yang hadir ini nanti kita akan catat juga. Kalau perlu di sekalian sama sini Ustadz, sekalian dicatat nisabnya bulan apa? Akoni wae ra apa-apa. Pokoknya nisabnya bulan apa dicatat. Gue tinggal musuli sampean. Kalau Kalimantan mana? Kalimantan Tengah ngundang Gus Hamid. Kalimantan Tengah yang ngundang Hamid. Nanti datangkan tak kayak kertas ini Gus yang abadi niat kan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kalsel. Kalsel ke sana kalsel. Kalteng sini dengan Ustadz Mustafa, Ustadz Imam.